Halo semuanya, terima kasih telah bergabung dalam video kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Yakim dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, video ini berisi tentang pembelajaran Autodesk Inventor, materi assembly, dan presentation. Nah, pada tujuan video kali ini yaitu untuk memahami penggunaan fitur dan fungsi dari presentation, menyusun urutan perakitan dalam bentuk animasi menggunakan fitur presentation, menyajikan hasil assembly dalam bentuk gambar teknik detail sesuai standar ISO pada drawing, dan mengekspor hasil animasi menjadi video untuk dokumentasi presentation. Langsung saja kita ke video pembelajarannya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dan menggunakan salah satu fitur dari Autodesk Inventor, yaitu Presentation. Presentation ini digunakan untuk mengkomunikasikan ide pada rancangan rakitan atau assembly yang telah kita buat, dengan menghasilkan sebuah animasi video pada model Presentation mm.ipn. Dari model ini adalah sebuah video animasi Explode Assembly View yang memungkinkan semua part atau komponen dapat dilihat urutan perakitannya. Langsung saja kita klik New, kita pilih Matrix, kita scroll ke bawah dan muncullah Presentation. Lalu kita pilih standar MMIPN dengan klik Create. Nah, sebagai contoh untuk pembongkaran rakitannya, kita akan menggunakan assembly dari ClampC yang kita telah buat sebelumnya. Kita klik Open. Sebelum itu kita rapikan pandangannya agar mudah untuk dibongkar rakitannya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat kita lihat. Dimulai dari Insert Model. Insert Model ini digunakan untuk memasukkan file assembly maupun part ke dalam video presentation. Bentuk animasi atau rakitannya yaitu sebuah model yang dimasukkan, pengguna dapat memulai storyboard atau langkah awal saat kita melakukan pembongkaran presentation dari assembly yang telah kita buat. Selanjutnya ada workshop. Nah, dimulai dari New Storyboard. New Storyboard ini digunakan untuk membuat urutan animasi yang menggambarkan proses perakitan atau pembongkaran. Dan New Snapshot ini adalah fitur yang membantu kita untuk mengambil tampilan statis dari model pada posisi tertentu untuk mendokumentasikannya ke dalam format drawing atau etiket pada job sheet. Kedua fitur ini membantu dan memvisualkan sebuah assembly yang telah kita bongkar sebelumnya. Selanjutnya ada komponen. Nah, fitur inilah yang sangat penting, yaitu tweak komponen yang digunakan untuk menggerakkan, memutar, atau memindahkan komponen dari posisi aslinya setelah di constraint. Fungsi ini sangat penting dalam membuat export view karena memungkinkan pengguna menunjukkan bagaimana tiap bagian dirakit atau dibongkar. Nah, kamera ini adalah untuk mengcapture atau meng-screenshot hasil dari rakitan yang telah kita bongkar. Drawing dan publish ini digunakan untuk mempublikasikan hasil dari sebuah pembongkaran animasi video yang telah kita buat pada ClampC ini sebagai contoh. Dan kita akan mengekspor videonya, lalu kita simpan dalam format VMW atau AV. Dan langsung saja kita akan melakukan pembongkaran pada ClampC tersebut. Yang pertama, kita klik tweak komponen. Setelah kita klik tweak komponen, kita pilih terlebih dahulu part mana yang akan kita tarik atau kita bongkar. Contohnya kita bongkar saja langsung tuas poros ini. Yang pertama, kita akan membongkar tuas dari poros ini. Kita pilih part ini, kita klik move. Nah, pilihlah panah yang akan mengeluarkan tuas tersebut. Karena panah ini merupakan poros yang dimasukkan ke dalam ulir dari ClampC ini, kita pilih panah yang ini. Dan kita pilih mm, tarikan dari panjang poros tersebut. Kita pilih minus 100. Kenapa minus 100? Karena
dari minus ini dia akan mundur berlawanan arah panah dari yang telah kita tentukan. Kita klik OK. Maka muncullah sebuah animasi editan dari gerakan tuas ulir pada poros ini. Kita mundurkan videonya, lalu kita klik play. Maka ada animasi video tarikan mundur dari tuas pada ulir poros tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menarik juga seluruh part-part ini. Untuk itu kita majukan videonya ke lanjutan dari tuas ini. Kita pilih tweak komponen lagi, lalu kita pilih sebuah ulirnya. Kita klik ulirnya, kita pilih arah yang memungkinkan untuk mundur atau keluar dari rakitan assembly-nya. Kita pilih panah ini, lalu kita klik minus untuk memundurkannya dari berlawanan panah dari atas kemudian ke bawah. Kita pilih minus 150, dan durasinya itu di sini untuk menentukan sebuah lama dari pengeluaran rakitan dari part ini. Bisa 3 detik atau 10 detik menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Kita klik OK. Jika sudah, kita mundurkan kembali urutan pemulaannya, dimulai dari 0. Setelah itu kita play, maka akan menjadi seperti ini. Ada 2 bongkaran rakitan dimulai dari tuas ke ulir. Setelah itu kita akan membuat animasi putaran rotate pada ulir, karena ini sebuah ulir yang berputar. Kita pilih dari mana awal mulanya ulir itu mundur. Jika di sini kita pilih tweak komponen lagi, kita pilih part yang akan kita rotate dengan fitur rotate. Kita klik kiri, lalu kita pilih rotate, dan kita pilih arah putarannya mau kemana. Jika kita klik yang ini, maka akan memutar ke atas seperti baling-baling. Jika ke arah sini, begitu pun juga akan seperti baling-baling. Maka pilihlah yang paling memungkinkan untuk putarannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih ini, klik kiri. Untuk angle-nya kita sesuaikan kemana putaran dia keluar. Jika angle-nya itu 360, maka kita buat menjadi minus untuk memutarkannya ke kiri. Durasinya kita samakan dengan durasi sebelumnya, yaitu 2,5 detik. Lalu kita klik OK. Maka akan tergabung antara move dengan rotate, sehingga kita dapat mulainya dari awal seperti ini. Nah, maka dia akan berputar seperti yang kita inginkan, yaitu berputar sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menarik ini ke arah yang akan kita keluarkan. Kita pilih lanjutkan video dari mulai 5 detik. Jika sudah, kita pilih tweak komponen, dan kita pilih part yang akan kita tarik dengan contoh pengunci ini. Kita pilih move, kita pilih arah keluarnya sesuai yang kita inginkan. Kita pilih ke bawah sejauh 20 mili. Kita klik OK. Lalu kita tambah lagi dari sini ke kanan dengan mengklik minus 20. Kita klik OK. Nah, setelah itu jika sudah, kita mundurkan dari awal,
maka tampilannya akan seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, begitulah cara menggunakan presentation pada fitur Autodesk Inventor. Selanjutnya kita play lagi. Jika sudah seperti ini, kita pilih New Snapshot View. Jika sudah, kita pilih Create Drawing View untuk membuat drawing dari hasil presentation kita. Kita klik OK. Kita pilih Job Sheet. Lalu kita klik Save. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini hasil dari presentation yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik OK. Nah, dari hasil presentation ini kita bisa melihat bagian part-part mana yang akan kita bongkar, dan kita bisa membuatkan etiketnya, dan seluruh dari part ini bisa dilihat dengan jelas dan membantu kita saat membaca etiket pada job sheet dari Clamp-C. Kita kembali ke presentation. Untuk itu kita membuat video animasi ini, kita klik video, publish to video untuk membuatkan animasi videonya. Kita pilih All Storyboard, lalu kita pilih namanya itu video Clamp-C, dan kita lihat, perhatikan di mana tempat kita menyimpannya, dan pilih format menyesuaikan dengan keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Kita pilih WMV, kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Pastikan saat kita melakukan ini semua part telah kita bongkar dan kita telah tarik agar videonya nanti jelas. Maka videonya akan tersimpan di file komputer masing-masing dari kalian. Nah, begitulah cara menggunakan dan mempelajari sebuah fitur Autodesk Inventor, yaitu presentation. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian paham dan dapat memberikan pembelajaran pada kalian sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kalian pada Autodesk Inventor.